Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertemu bersama di materi substansi genetika. Hari ini adalah pertemuan pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita telah membaca doa pada bersama-sama. Sekarang kita absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sophia, kenapa Sophia? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan yang sakit pada hari ini Allah segera berikan kesembuhan kepadanya. Amin. Oke ya. Untuk memaksimalkan pembelajaran hari ini, Ibu memakai pembelajaran contextual teaching and learning, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi gen, peserta didik mampu mendeskripsikan sifat dan fungsi gen. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh keterkaitan gen pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis penyakit-penyakit yang terkait yang disebabkan oleh gen. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menuangkan hasil diskusi dengan video animasi. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita akan atur tempat duduk ya. Kita akan buat letter U. Silakan diatur tempat duduknya. Oh iya, Ibu lupa, nanti di akhir pembelajaran hari ini kalian akan mengisi self assessment, di mana kalian akan menilai teman kalian, teman satu bangku ya. Jadi misalkan teman kalian itu sudah tahu belum nalarnya, atau misalkan pengetahuannya itu sudah mampu belum, atau misalkan teman kalian itu sudah bertanggung jawab belum ketika misalkan berdiskusi dan lain sebagainya. Oke. Ibu akan menampilkan ada sebuah ayat yang berkaitan dengan gen. Siapa yang akan membacakan surat tersebut? Askia, silakan. Yang tadi dibacakan oleh Azkia, kita dapat ambil hikmah pelajarannya, yaitu ada kata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Kita bayangkan ketika Allah menciptakan diri kita dengan sia-sia, mungkin kita bisa jadi abnormal. Nah, bersyukurlah ketika Allah menciptakan diri kita itu dengan sempurna dan tidak sia-sia. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dan amati dari gambar tersebut informasi apa yang dapat kalian dapatkan. Ibu ada anak yang mirip ayahnya. Ibu ada anak yang mirip ibu. Oke ya, sudah benar. Dari gambar tersebut itu adalah sebuah keluarga. Nah, dari ketiga anak itu ada anak yang mirip ayahnya dan ada anak yang mirip ibunya. Nah, dari sini juga kita akan belajar gen. Kenapa anak itu bisa mirip ayahnya dan kenapa juga anak itu bisa mirip ibunya. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita akan bahas di slide berikut. Hai teman, kali ini kita akan belajar tentang substansi genetika. Menurutmu, ada nggak sih orang yang persis di dunia ini? Kayaknya nggak ada ya. Pasti semua orang punya perbedaan, entah itu bentuk wajah, warna rambut, dan sebagainya. Mungkin juga kamu pernah lihat seorang yang mirip wajahmu, tapi nggak mungkin 100%. Lalu apa sih karakter yang membuat setiap sifat orang yang berbeda-beda? Semua itu dikarenakan sifat kita ditentukan oleh molekul yang disebut dengan gen. Gen berisi informasi genetik yang berfungsi untuk menentukan hereditas atau keturunan. Banyak sekali jenis gen. Istilah gen dikenalkan pertama kali oleh ahli genetika Wilhelm Johannsen pada tahun 1905. Dia memilih istilah gen karena terinspirasi dari kata gonos yang artinya keturunan.
Meski begitu, zat penentu sifat sudah digagas oleh Gregor Mendel pada tahun 1866, tapi waktu itu belum dikasih nama gen. Gen tersusun dari molekul asam nukleat berupa rantai DNA yang diselubungi oleh protein histon, bentuknya linear seperti benang memanjang saat sel sedang membelah. Gen yang ada di tubuh kita ada dua set, satu diturunkan dari ayah, satunya lagi dari ibu. Kedua gen itu bergabung pada saat reproduksi. Contohnya, ayah berambut keriting dan ibu berambut terurus, maka kemungkinan anak-anaknya ada yang berambut keriting juga berambut terurus. Gen ialah unit terkecil materi genetik yang berfungsi menyampaikan informasi dari induk pada turunannya, berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan, juga memprogram sifat spesifik yang muncul saat kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Adapun sifat gen, satu, gen sebagai jarak tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Gen mengandung informasi genetik dan gen dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Adapun fungsi utama dari gen yaitu pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu, lalu menyampaikan informasi genetik kepada generasi selanjutnya. Nah, keterkaitan gen pada kehidupan. Gen merupakan penggal DNA yang diselimuti dan diikat oleh protein yang mengandung satu unit informasi mengenai suatu sifat yang dapat diamati. Pada kehidupan, gen khususnya DNA dapat membantu menyelesaikan masalah pada kehidupan seperti bayi tertukar. Adapun penyakit yang disebabkan oleh genetika yang pertama, contohnya yaitu hemofilia, sel sadis, dan autisme. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih ya teman telah mendengarkan materi ini dengan baik. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, karena pembahasan materi hari ini telah selesai, sekarang kita akan ada metode diskusi. Nah, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok ya. Yang satu kelompok A dan yang satu kelompok B. Nah, ini lembar diskusi buat kalian. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan diskusinya. Baik, Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B. Nomor 3. Buatlah sebuah contoh yang menjelaskan keterkaitan antara gen dan kehidupan sehari-hari. Oke, sudah baik ya kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dari hasil diskusi tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menyanggah hasil diskusi dari teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, Ibu yakin kalian itu sudah mengerti dan paham terkait materi hari ini. Oke, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.20, waktu kita sedikit lagi ya, ada 10 menit lagi. Sekarang Ibu akan memberikan post test melalui Google Form. Ibu udah kirim ya di grup kelas, silakan kalian isi. Setelah itu, kalian juga akan mengisi self-assessment ya, yang tadi Ibu sampaikan di awal. Nah, kalian harus nilai teman kalian, satu bangku ya. Jadi, oke ya, berdasarkan hasil post test yang tadi, kita tahu nilai tertinggi itu didapatkan oleh dua orang. Yang pertama yaitu Abdul Aziz dan yang kedua yaitu Asri. Sebagai reward dari hasil post test ini bakal memberikan hadiah ya. Oke, sekarang mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita sama-sama. Gen merupakan alat terkecil materi genetik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Gen memprogram sifat spesifik yang muncul saat kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Gen juga berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Terdapat dua fungsi utama dari gen. Yang pertama, menyampaikan informasi genetik kepada generasi selanjutnya, dan yang kedua yaitu mengatur perkembangan dan metabolisme